Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Perkara temuan sabu-sabu di Rutan Tanjung Redep masih terus bergulir. Polisi kini sudah menetapkan 2 orang menjadi tersangka. Operasi Zebra Mahakam 2025 sempat menuai protes dari seorang pemotor. Meski begitu, petugas tetap bersikukuh untuk menjatuhkan sanksi tilang. Senyum gembira hiasi wajah warga di Tarakan usai mendapatkan bantuan langsung tunai Kesra yang nominalnya mencapai Rp900.000 per keluarga. Perkara penyelundupan sabu-sabu ke dalam rumah tahanan negara di Tanjung Redep, Berau masih terus bergulir. Saat ini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Kedua orang tersebut adalah Faisal selaku pemilik sabu-sabu dan Purba. Dari catatan polisi, Purba merupakan narapidana yang masih menjalani masa hukuman untuk kasus serupa. Dalam perkara ini, Purba menjadi pemesan sabu-sabu. Bahwasannya untuk penemuan atau terjadinya temuannya narkoba jenis sabu yang akan dimasukkan ke dalam rutan oleh pihak pegawai rutan itu telah kami terima saat sekarang ini, dan sekarang sudah dalam proses penyidikan. Kenapa saya katakan proses penyidikan? Yang pertama karena kami juga sudah telah menetapkan beberapa orang tersangka yang terindikasi terlibat dalam peredaran narkoba tersebut. Untuk saat sekarang ini kami masih bisa menetapkan 2 tersangka, yakni dari pemesan sendiri, kemudian juga dari pemilik barangnya. Terungkapnya upaya penyelundupan sabu-sabu ke dalam rutan Tanjung Redep bermula saat petugas sipir memeriksa nasi bungkus yang dibawa oleh Faisal. Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan sabu-sabu seberat 2 gram yang diselipkan dalam roti. Meski polisi telah menetapkan 2 tersangka, namun kerja mereka belum berakhir. Polisi masih berupaya keras untuk menemukan pemasok narkoba pada para tersangka. Niko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Belas orang yang 1 diantaranya berjenis kelamin perempuan ini merupakan tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Belasan orang tersebut dihadirkan polisi saat proses pemusnahan barang bukti yang digelar di Mapolres Berau Rabu siang. Pemusnahannya dilakukan dengan cara dilarutkan ke dalam air yang dicampur dengan deterjen. Wakapolres Berau menyatakan 13 orang ini ditangkap dari 8 kasus. Seluruh tersangka ditangkap dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Dari 8 perkara tersebut, pengungkapan terbesar berada di Teluk Bayur dengan barang bukti sabu-sabu seberat 1 kg. Dengan begitu, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 1,3 kg. Kasus yang berhasil diungkap selama 2 bulan ini sebanyak 8 kasus dengan tersangka sebanyak 13 tersangka. Di antaranya ada 12 laki-laki dan 1 perempuan dengan total berat bersih barang bukti sabu yang akan kita musnahkan pada kesempatan pagi ini sebanyak
1.342,8 gram. Bubur sabu-sabu itu selanjutnya dibuang ke dalam kloset. Sedangkan para tersangka dijerat pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Barang bukti berupa ponsel, miras, obat keras double L, ekstasi, sabu-sabu, hingga pakaian itu merupakan hasil sitaan penyidik Kejaksaan Negeri Balikpapan. Selanjutnya barang bukti tersebut akan dimusnahkan di halaman belakang kantor Kejaksaan Balikpapan Rabu siang. Kepala Kejaksaan Negeri Balikpapan menyatakan, barang bukti yang akan dimusnahkan ini berasal dari 50 perkara dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Proses pemusnahannya dilakukan dengan cara diblender, dibakar, atau dihancurkan dengan menggunakan peralatan khusus. Terima kasih pada rekan-rekan. Jadi pemusnahan barang bukti ini merupakan hal yang biasa kita lakukan karena ini pertama sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa inilah hasil kerja dari kejaksaan. Jadi barang bukti yang dimusnahkan ini terdiri dari barang bukti yang sudah inkrah dan dirampas untuk dimusnahkan. Pada saat ini kita laksanakan pemusnahan barang bukti terhadap sabu-sabu, narkotika, kemudian ada juga senjata tajam dan beberapa helai pakaian, serta juga dari perkara tindak pidana tipiring yaitu miras. Pihak Kejaksaan Negeri Balikpapan menyebut proses pemusnahan dilakukan secara terbuka sebagai bentuk transparansi penegakan hukum. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Warga Baru Ulu Balikpapan Barat Selasa malam digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki di bawah kolong rumah salah satu warga. Proses evakuasi terhadap jasad tersebut dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, Polisi, TNI AL, dan Basarnas Balikpapan. Komandan Regu Basarnas menyatakan informasi keberadaan jasad laki-laki didapat dari warga. Proses evakuasi berjalan dengan cukup sulit karena lokasinya sempit dan gelap. Dari kondisi fisiknya, petugas menduga jika jasad tersebut sudah berada di tempat itu lebih dari 3 hari. Tadi kami terima informasi ada penemuan mayat, penemuan korban di daerah Kampung Baru. Informasinya ada di bawahnya kolong rumahnya warga, dan kami dan tim SAR gabungan melakukan evakuasi di bawah kolong rumah warga. Berhubung posisi korban ada di bawah, jadi evakuasinya agak terkendala sedikit. Kita perlu menggunakan tandu basket untuk evakuasi korbannya dengan menggunakan rolling kayu untuk pengangkatan ke atas. Untuk memastikan sebab kematiannya, petugas membawa jasad tersebut ke Rumah Sakit Kanujoso Jatiwibowo untuk divisum. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Warga RT 38 Jalan Bunga Matahari, kawasan Mariati, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah digegerkan dengan penemuan jasad laki-laki di kamar kos. Babin Kamtipmas Gunung Sari Ilir menyatakan, informasi terkait temuan jasad ini mereka terima pukul 21 WITA.
Semuanya bermula dari kecurigaan salah satu penghuni kos yang khawatir dengan kondisi rekannya yang sudah beberapa hari tidak terlihat. Ada yang ngekos di sini melihat rekannya yang sudah lama tidak kelihatan, tiba-tiba setelah dia mengecek ditemukanlah temannya sudah meninggal dunia. Dan setelah itu dia melapor ke Pak RT meneruskan kepada Babin Kamtimas. Itu diketahui sekitar jam berapa, Komandan? Temannya mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 9 malam tadi. Belum tahu gimana Komandan ya? Belum tahu, karena kami menunggu hasil dari Inafis Polres Balikpapan. Salah satu penghuni rumah kos mengaku mendiang dikenal dengan sebutan Dion dan termasuk orang yang tertutup. Ia mengetahui kondisi Dion tidak bernyawa setelah mengintip melalui sela-sela lubang angin kamarnya. Namanya kalau dipanggil Dion. Belum tahu ya kamu meninggalnya gimana? Cuma ngintip aja, Pak. Ngintip. Yang tahu pertama siapa? Aku. Gimana waktu kamu lihat? Segitu seperti yang dilihat sekarang, Pak. Sekitar jam berapa itu? Udah dari jam 9-an, Pak. Terus kesehariannya almarhum ini apa? Sehariannya tuh kurang tahu sih, cuman kelihatan turun naik itu aja. Untuk memastikan sebab kematiannya, polisi mengevakuasi jasad tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan.